Selamat hari Sabat semuanya. Haleluya, puji Tuhan. To God be the glory. Saat ini kita boleh berada di acara puncak kebaktian kebangunan rohani Seperdes Internasional Conference Kota Manado dan Provinsi Maluku Utara bekerja bersama dengan Direktur Departemen Penerbitan. Apa tema Ibu Pinkan? Tema KKR Seperdes Internasional dan penerbitan adalah Christ Amazing Love. Terlaksananya KKR ini bukan karena kuat dan hebat, tetapi oleh karena anugerah dan kebaikan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan mari kita lihat dukungan-dukungan dari setiap ibu-ibu pendeta. Silakan Ibu Pinkan. KKR Seperdes Internasional kali ini menampilkan pembicara couple dan didukung oleh 6 chapter Seperdes yang ada di Kota Manado. Yang pertama, chapter Manado Utara dengan pembicara Bapak Pendeta dan Ibu Seperdes Internasional Togas Sehang. Dan yang kedua, chapter Manado Tengah dengan pembicara Bapak Pendeta dan Ibu Seperdes Internasional Mama Rimbing Kumendong. Dan yang ketiga, chapter Manado Selatan dengan pembicara Bapak Pendeta dan Ibu Seperdes Internasional Kariso Sumakul. Dan yang keempat, chapter Kantor Conference, pembicaranya adalah Bapak Pendeta dan Ibu Seperdes Internasional Rantung Pio. Kemudian chapter Manado Timur, pembicaranya adalah Bapak Pendeta dan Ibu Seperdes Internasional Salendeho Suharto. Dan kemudian chapter Manado Barat dengan pembicara Bapak Pendeta dan Ibu Seperdes Internasional Kuhu Siwi. Kemudian untuk Departemen Penerbitan siapa pembicaranya? Oh ya, untuk penerbitan pembicaranya adalah Bapak dan Ibu Selawatania. Luar biasa, mereka telah datang dengan semua vandal yang luar biasa. Tuhan berkati untuk semua ibu-ibu pendeta dan pendeta-pendeta yang sedang beri dukungan yang penuh. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari Sabat yang kudus, yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan berkati kebaktian kebangunan rohani. Dan pada Sabat ini adalah Sabat puncak untuk kebaktian kebangunan rohani Seperdes Internasional bekerja sama dengan Departemen Penerbitan Daerah Kompleks Manado dan Provinsi Maluku Utara. Tuhan, diberkati semua para pendengar, diberkati kami akan menyampaikan firman Tuhan. Pakailah kami menjadi berkat, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Sabat saudara-saudara sekalian. Saya ingin menyapa saudara-saudara yang ada di Amerika Serikat. Selamat malam. Dan yang ada di Indonesia, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Apa kabar saudara-saudara Sabat ini? Semoga semua baik. Salam sehat untuk semua saudara pemirsa dimanapun engkau berada. Sabat ini adalah acara puncak dari seri KKR Christ Amazing Love Seperdes International Conference Manado bekerjasama dengan Departemen Penerbitan DKMMU. Dalam acara puncak ini, sebelum penyampaian firman Tuhan, izinkan sebagai koordinator Seperdes International Conference Manado,
saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ninfa Bindosano Goilem sebagai Koordinator Shepherdess International Uni Conference kawasan Timur Indonesia yang terus memberikan motivasi sehingga KKR Shepherdess International ini bisa terlaksana. Terima kasih banyak juga kepada semua anggota Shepherdess International Conference Manado dan Maluku Utara. Terima kasih kepada semua panitia yang sudah bekerja. Saya tahu banyak pengorbanan yang Anda telah buat, lebih khusus tim IT yang dipimpin oleh Pendeta Alfianus Salempang. Terima kasih untuk semua yang sudah membantu dan semua yang telah mendukung dalam doa. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Juga tentunya terima kasih kepada Departemen Penerbitan yang dipimpin langsung oleh Ibu Linda. Ya, Ibu Linda Watania yang sudah bekerja keras sehingga boleh terlaksana kebaktian kebangunan rohani. Ya, terima kasih untuk kerjasama dan semoga kerjasama ini akan terus berlanjut. Saudara-saudaraku, sahabat ini kita akan membahas Christ's Amazing Love melalui penjemputannya. Kita sudah belajar tentang kasih Yesus bagi dunia. Kita sudah belajar kasih Yesus di Kalvari. Demikian juga kita sudah belajar kasih Yesus melalui penurutan. Demikian juga kita sudah belajar kasih Yesus melalui penciptaan. Kasih Yesus melalui kesehatan. Dan tadi malam kita belajar mengenai kasih Yesus melalui penerimaan. Sahabat ini melalui penjemputannya. Sangat membahagiakan bila mana kita pergi di suatu tempat lalu kemudian mendapat jemputan. Tahun 2019 yang lalu, saya bersama suami berkesempatan ke Amerika. Kami turun di airport Los Angeles dan hendak menuju ke Seattle. Dan kami belum pernah pergi ke Seattle. Dan kami akan dijemput oleh orang yang belum pernah kami kenal. Dan benar, kami ke sana dan dijemput oleh seorang ibu dan dibawa ke rumahnya di Seattle. Sangat mengembirakan, suatu pengalaman yang tak pernah terlupakan. Penyambutan datang dari kata dasar sambut. Kata lain dari sambut, undangan, ajakan. Atau kalau kita boleh beri definisi, dari kata jemputan adalah pergi mendapatkan orang yang akan diajak pergi. Jadi saya ulangi sekali lagi, pergi mendapatkan orang yang akan diajak pergi. Yohanes 14 ayat 1-3. Allah berfirman, bagi Anda yang membawa Alkitab, kita boleh membaca Alkitab. Bunyinya demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku sekalian, pemirsa dimanapun engkau berada, ayat ini ketika Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya, murid-murid daripada Tuhan Yesus sangat gelisah, oleh karena akan berpisah dengan guru mereka. Kemudian kata Yesus kepada mereka, aku pergi untuk sediakan tempat bagimu. Kenapa demikian saudaraku sekalian? Inilah kasih itu. Kasih Yesus Kristus. Dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Dunia ini tidak lagi aman dan nyaman untuk ditinggali. Penderitaan silih berganti. Saat ini dunia sementara menghadapi virus corona. Banyak air mata diakibatkan kematian. Puji Tuhan, saudara-saudaraku pemirsa dimanapun engkau berada.
Kita akan dijemput dan akan diajak pergi ke tempatnya. Kita akan dijemput oleh Yesus dan akan pergi di tempat yang dibangun oleh Yesus. Saudaraku pemirsa, Tuhan kita Yesus Kristus akan menjemput kita. Dan bukan hanya menjemput, tapi akan mengajak kita pergi. Dan penjemputan ini sangat istimewa dan luar biasa. Mari kita baca apa yang dikatakan Alkitab dalam Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Matius 16 ayat 27. Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi, kita akan dijemput oleh Yesus Kristus Tuhan kita dan malaikat-malaikatnya. Sungguh luar biasa penjemputan ini. Lalu, sesudah kita dijemput, dibawa kemana? Inilah pertanyaan yang luar biasa, yang juga terus ditanyakan oleh umat manusia di dunia itu. Yohanes 14 ayat 1-3 jelas mengatakan, yaitu ke tempatku, tempat Tuhan, ke tempat Yesus. Pertanyaannya, di mana tempat itu? Di mana tempat itu? Saudaraku sekalian, di dunia baru. Istilah dunia baru yaitu mengungkapkan baik kelanjutan dengan perbedaan dari dunia yang ada sekarang. Dalam khayal Petrus dan juga Rasul Yohanes, mereka melihat dunia yang sudah tua dibasuh dengan api dari segala noda dan kemudian dibaharui. Mari kita lihat dalam Alkitab. Apa kata Alkitab? Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Perhatikan saudaraku sekalian. Rasul Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi Rasul Yohanes melihat kota yang kudus, Yerusalem baru. Jadi kemana kita akan dibawa? Saudaraku sekalian, jawaban Alkitab jelas sekali. Atau jawaban Tuhan adalah ke dunia baru. Yerusalem baru adalah ibu kota dunia baru. Dalam bahasa Ibrani, Yerusalem artinya kota damai. Yerusalem yang di dunia ini jarang dapat mempertahankan namanya. Artinya tidak sesuai dengan namanya. Akan tetapi, Yerusalem baru dengan sangat tepat akan memantulkan kenyataan itu. Apa maksudnya ini saudaraku sekalian? Yaitu sesuai dengan namanya. Yerusalem baru benar-benar kota damai. Saya mau katakan sekali lagi, sesuai dengan namanya. Yerusalem baru benar-benar kota damai. Dan bukan hanya damai, tapi saudaraku sekalian, pemirsa yang ada dimanapun engkau berada, bukan hanya damai, tetapi sangat indah. Mari kita lihat gambaran secara fisik. Yohanes menggunakan istilah-istilah yang romantis untuk menggambarkan keindahan Yerusalem baru. Kota itu bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya, kita boleh lihat dalam Wahyu 21 ayat 2. Ciri-ciri fisik kota adalah yang pertama, cahayanya. Di dunia baru, Yerusalem baru, tidak ada lorong-lorong gelap karena tembok-tembok dan jalan-jalannya tembus cahaya. Malam tidak ada lagi di sana
karena tidak lagi memerlukan lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan meneranginya. Mari kita baca dalam Alkitab. Wahyu 21 ayat 23 mengatakan, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Tuhan meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dalam Wahyu 21 ayat 25, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Jadi pintu tidak pernah tertutup. Yang kedua, bangunannya. Apa kata Alkitab atau jawaban Tuhan? Dalam Wahyu 21 ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Wahyu 21 ayat 18, tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Luar biasa kota ini. Saudaraku sekalian, kota ini penuh dengan kemuliaan Allah. Cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Digambarkan di dalam Alkitab bagaikan permata yaspis. Jernih seperti kristal. Saya belum pernah melihat. Dan saya percaya saya akan melihat itu nanti. Wahyu 21 ayat 18 telah dibacakan tadi. Luar biasa, tembok-tembok terbuat dari permata yaspis. Dan kota itu yang dibangun oleh Allah, emas tulen bagaikan kaca murni. Kedua belas pintu gerbangnya masing-masing terbuat dari mutiara, menjadi jalan masuk di dalam kota. Dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Anda boleh baca dalam Wahyu 21 ayat 19 sampai 20. Permata-permata berharga itu bukanlah satu-satunya bahan untuk bangunan kota tersebut. Karena sebagian besar bangunan kota yang Allah dirikan itu, baik gedung serta jalan-jalan terbuat dari emas murni. Sebab Rasul Yohanes menyebutkannya emas murni bagaikan kaca bening. Luar biasa. Jalan-jalan terbuat dari emas murni. Saya belum pernah melihat ada di dunia ini. Rasul Yohanes menyebutnya emas murni bagaikan kaca bening. Saudaraku sekalian, mari kita lihat yang ketiga. Makanan dan persediaan air. Saudaraku sekalian, dalam Wahyu pasal 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Jadi saudaraku sekalian, dari takhta Allah yang terletak di pusat kota itu, kota Allah itu, mengalirlah sungai air kehidupan. Dan ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 sekali. Bagaimana keadaan di sana? Apa jawaban Tuhan? Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 4, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara-saudara sekalian, saya sangat merindukan peristiwa ini kalau boleh terjadi di waktu dekat ini. Oleh karena saya teringat ketika saya harus berpisah dengan papa dan mama. Ada banyak air mata. Oleh karena perkabungan, ditinggalkan oleh seorang yang sangat dikasihi, seorang yang menjadi kebanggaan. Tetapi saudaraku sekalian, di tempat ini maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita. Kata firman Tuhan, oleh karena segala sesuatu yang lama itu
telah berlalu. Kapan penjemputan ini? Saya sudah katakan tadi, kalau boleh terjadi dalam waktu cepat. Saya sudah rindu bertemu dengan orang-orang yang saya kasihi, apalagi bertemu dengan Yesus Kristus. Kata Alkitab Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Sesudah aku menyediakan tempat bagimu, kata firman Tuhan. Kemudian Yesus datang kembali. Kapan itu? Inilah pertanyaan yang penting. Inilah yang sering ditanyakan oleh semua umat manusia. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Saya sendiri kadang-kadang bingung. Kalau ada orang yang menentukan, oh dia akan datang bulan depan, oh akan datang tahun depan. Bahkan mereka katakan, oh sudah ada di tempat sana, oh sudah ada di sana. Saudaraku sekalian, Matius 24 ayat 36 sangat jelas. Kapan dia akan datang kembali? Kapan dia akan menjemput saudara dan saya? Saudaraku sekalian, hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, kata Tuhan. Malaikat-malaikat pun di sorga tidak tahu. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja yang tahu tentang hari dan tanggal. Jadi saudaraku sekalian, tidak ada yang tahu. Allah tidak menentukan tanggal. Tapi saudaraku sekalian, ini saya mau katakan sebagai hamba Tuhan. Benar dia tidak mengatakan tanggalnya, tetapi Allah memberikan tanda-tanda kapan ia akan menjemput kita. Kapan dia akan datang kembali. Tanda-tanda itu kita boleh baca dalam Alkitab. Anda boleh membaca kitab Daniel. Saya sarankan untuk kita membaca kitab Daniel. Begitu juga kita membaca kitab Wahyu. Semakin Anda menggunakan banyak waktu membaca kitab Daniel dan kitab Wahyu, Anda semakin mengerti bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang, dia akan datang menjemput kita dalam waktu yang dekat. Bahkan apalagi kalau saudara bisa membaca Matius pasal 24 dan Matius pasal 25. Saudaraku sekalian, saya mau katakan sekali lagi, ambil waktu untuk membaca Matius 24 dan Matius 25. Kita akan melihat tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Sayang kita tidak punya waktu untuk membahasnya. Nanti ada waktu yang lain kita bisa melihat tanda-tanda tentang kedatangannya. Jadi dia tidak memberitahu tanggal, tapi tanda-tandanya dia kasih tahu. Dan bila mana tanda-tanda itu terjadi, maka dia akan datang. Apa maksud Tuhan untuk tidak memberitahu tanggal kedatangannya? Nah, ini penting. Mengapa dia tidak kasih tahu tanggal kedatangannya, tanggal penjemputannya kepada saya dan kepada saudara-saudara sekalian, supaya kita bersedia setiap saat. Saudaraku sekalian, dengar baik-baik, supaya kita bersedia setiap saat. Mari kita baca ayat selanjutnya, Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau kita tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi saudaraku sekalian, pemirsa dimanapun engkau berada, ayat ini jelas bahwa Yesus akan datang tiba-tiba. Bahkan ayat ini katakan, Yesus datang seperti pencuri. Pernahkah pencuri memberitahu kepada saudara ketika dia datang mencuri di rumah Anda? Tidak mungkin. Dia tidak pernah akan memberitahu kapan akan datang mencuri di rumahmu. Apa maksudnya? Supaya kita berjaga-jaga. Saudaraku, kata firman Tuhan, berjaga-jagalah dan bertobatlah. Penjemputannya pasti. Kedatangannya atau kedatangan Yesus kembali ke dunia sudah pasti. Jelas sekali kata firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Berulang-ulang Alkitab memberikan jaminan kepada kita bahwa Yesus akan datang segera. Siap sedialah saudaraku.
Oleh karena mereka yang akan ke dunia baru, ke Yerusalem baru, hanyalah orang-orang yang bersedia. Tidak semua orang dijemput. Perhatikan saudaraku sekalian, tidak semua orang dijemput. Tidak semua orang dibawa ke dunia baru, ke Yerusalem baru. Hanyalah orang yang bersedia, yang dijemput oleh Yesus. Yesus telah memberikan nasihat di dalam Alkitab. Apa nasihat-nasihat Yesus? Jawaban-jawaban Tuhan kepada orang-orang yang rindu supaya dijemput dan bawa di dunia yang baru atau Yerusalem baru. Saudaraku sekalian, kita boleh baca dalam pasal 25. Ya, saya mau katakan sekali lagi, ambil waktu untuk membaca pasal 25. Di dalam Matius pasal 25, saudaraku sekalian, ayat 1 sampai 13. Mari kita ikuti. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 mengenai cerita Yesus tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Hari-hari terakhir ketika Yesus Kristus bekerja di atas dunia ini dalam misi penyelamatan untuk umat manusia, Yesus pernah menceritakan perumpamaan 10 anak dara untuk menggambarkan pengalaman jemaat pada akhir zaman. 2 golongan anak dara itu mewakili 2 jenis orang yang percaya, yang mengaku menanti kedatangan Tuhan. Mereka disebut anak dara karena mereka mengaku mempunyai iman yang sejati. Mereka membawa pelita, dan pelita itu melambangkan firman Tuhan. Mereka membawa minyak, dan minyak itu melambangkan Roh Kudus. Saudaraku sekalian, sepintas lalu, kedua kelompok ini tampak serupa. Kedua-duanya, kelompok ini berangkat untuk menyongsong pengantin. Kedua-duanya mempunyai minyak dalam lampu. Tingkah laku mereka pun tidak jauh berbeda. Semua telah mendengarkan pekabaran bahwa Kristus akan segera datang. Akan tetapi harinya ditangguhkan atau ditunda. Dan iman mereka diuji. Tiba-tiba di tengah malam, apa yang terjadi? Mereka mendengar seruan. Apakah seruan itu? Mereka mendengar bahwa pengantin mempelai datang, songsonglah dia. Saudaraku pemirsa, disinilah terlihat perbedaan antara kedua kelompok ini. Perbedaan ini sangat jelas sekali. Kelompok yang disebut bodoh, 5 anak dara yang bodoh, tidak siap menyongsong mempelai itu. Apa makna rohani bagi kita saat ini? Saudaraku sekalian, cerita 5 anak dara yang bodoh. Mereka telah puas dengan pekerjaan yang dangkal. Mereka kelihatannya dalam bentuk yang baik, tetapi saudaraku sekalian, kosong dari kuasa Allah. Mereka menghormati kebenaran, firman Tuhan, tetapi mereka melalaikan minyak. Kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan tadi. Benar mereka membawa pelita, sama-sama bawa pelita. Tetapi saudaraku sekalian, yang bodoh tidak menyiapkan minyak. Dan Anda tahu minyak dalam bentuk lambang. Minyak lambang Roh Kudus. Jadi 5 anak dara yang bodoh ini karena melalaikan Roh Kudus, maka mereka saudara-saudara sekalian tidak dimeteraikan. Dan Anda boleh membaca di dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3. Jadi kenapa mereka tidak dimeteraikan? Karena mereka tidak berjaga-jaga. Orang yang dapat meterai atau mendapat tanda meterai akan masuk ke dunia baru. Akan masuk ke Yerusalem baru. Ke kota Allah yang dibangun oleh Allah. Tatkala pengantin tiba, saudaraku sekalian, hanya mereka yang siap sedia, yang masuk bersama dia ke pesta perjamuan kawin itu. Akhirnya saudaraku sekalian, anak dara yang bodoh pergi membeli minyak, lalu kembali dan berseru-seru. Nah, ini cerita sangat menarik sekali saudaraku sekalian. Saya mau katakan sekali lagi, mereka berusaha, saudaraku sekalian, dan mereka pergi membeli minyak. Lalu kembali lagi, dan mereka berseru-seru. Kalau saudara membaca Matius pasal 25, ayat 11 sampai 12. Sangat menarik ayat ini saudaraku sekalian.
Matius 25 ayat 11 sampai 12. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain. Itu gadis-gadis yang bodoh. Dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Jadi mereka mengetuk pintu untuk masuk ke pesta perkawinan. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudaraku, para pemirsa dimanapun engkau berada, jemaat Tuhan yang saya kasihi, dimanapun engkau berada, apakah di gereja, atau di rumah, atau di mana saja engkau berada. Betapa malangnya jika Kristus kembali ke dunia ini, atau menjemput kita, kemudian Yesus berkata kepada kita, seperti kata-kata itu. Apa kata-kata itu? Aku tidak mengenal kamu. Tahukah saudara-saudara sekalian, bahwa pada hari terakhir, banyak orang akan berseru. Apa seruan mereka? Mari kita baca di dalam Alkitab. Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripada aku, kata firman Tuhan. Bahkan lebih hebat lagi ayat selanjutnya katakan, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, Yesus dengan tegas dan sangat tegas mengajarkan bahwa melaksanakan kehendak Bapanya yang di sorga merupakan suatu syarat untuk masuk ke dunia baru. Saya mau katakan sekali lagi, tegas sekali kata Yesus. Dia katakan, untuk masuk ke dunia baru, ke Yerusalem, harus melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Ini berarti butuh ketaatan. Ketaatan kepada perintah Allah atau kepada kehendak Allah. Ketaatan kepada kehendak Allah memang merupakan syarat yang tetap berlaku dalam mempertahankan keselamatan itu. Saya mau katakan, saudaraku sekalian, Yesus sudah menyelamatkan kita lewat kehadirannya di dunia ini, dalam penyelamatan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan saudaraku sekalian, saya mau katakan bahwa ketaatan perlu dalam mempertahankan keselamatan itu. Kita, saudaraku sekalian, mampu melakukan kehendak Allah. Kita mampu melakukan perintah Allah dan menjalankan hidup benar. Bukan karena kita kuat dan hebat, tetapi oleh karena kasih daripada Allah sendiri. Allah senantiasa menyediakan kepada kita kemampuan untuk mentaati. Sekali lagi saya mau katakan, Allah kita di surga senantiasa menyediakan kepada saya dan saudara kemampuan untuk mentaati sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Karena firman Tuhan katakan, mari kita baca dalam firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 13. Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kemudian saudara boleh membaca Mazmur 1 ayat 6. Mazmur 1 ayat 6 kata firman Tuhan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Di dunia yang sudah tua ini, sering terdengar perkataan bahwa segala sesuatu yang baik akan berakhir. Tetapi berita yang paling baik di dunia baru, itu tidak akan pernah berakhir. Pertentangan besar berakhir sudah. Dosa dan orang berdosa sudah tidak ada lagi. Alam semesta sudah bersih. Denyut harmoni dan kegembiraan mengalun di alam semesta yang luas. Terang dan kesenangan di seluruh ruang dan waktu yang tiada batasnya. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku sekalian, ayat yang terakhir buat kita sekalian di hari Sabat yang kudus ini.
dalam acara puncak seri kebaktian kebangunan rohani Shepherdess Internasional dan bekerja sama dengan Departemen Penerbitan. Apa temanya? Christ Amazing Love. Christ Amazing Love. Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Siapa yang akan memerintah kita? Yesus Kristus. Dialah Raja. Luar biasa, kasih-Nya hebat. Dia akan membawa kita ke dunia baru. Dia akan membawa kita ke Yerusalem baru, kota damai. Dan bukan hanya damai, tetapi penuh dengan keindahan. Tuhan berkati saudara sekalian, sepanjang hari Sabat ini, Tuhan berkati semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan. Oleh pertolongan Tuhan, firman yang telah kami dengar, memberi penguatan dan mempersiapkan kehidupan kami, atau kami berjaga-jaga supaya ketika Yesus datang, kami semua berada di dunia baru, Yerusalem baru, kota damai. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin.